Menanggapi kisah Beatrice, marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami tahu Engkau melihat kami. Engkau melihat diskriminasi yang dihadapi begitu banyak orang perempuan, janda, kelompok minoritas, dan orang miskin. Beberapa bekerja keras hingga kelelahan di pabrik, ladang, dan rumah. Sementara yang lain tidak dapat menemukan pekerjaan untuk memberi makan keluarga mereka. Allah yang penuh rahmat,
diri tidak mudah, tetapi kasih karunia Allah selalu mendorong kita menghadapi setiap tantangan. Setiap pagi saya berdoa bersama Amina sebelum dia pergi ke sekolah, mengingatkannya akan perkataan Yesus, di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalami kemenangan. Kekuatan kita bukan dari yang mudah, tetapi dari keyakinan bahwa Kristus selalu menyertai kita dalam setiap kesulitan. Di tengah penganiayaan, kita hidupkan iman dengan kasih dan pengampunan sebagai kesaksian kuasa Kristus dalam hidup kita. Kisah Lea mengingatkan kita akan harga dari iman ini. Namun, kisah itu juga menunjukkan kekuatannya. Di Nakuru, sebuah komunitas Kristen kecil masih berkumpul untuk berdoa kepada Lea kembali. Harapan mereka, iman mereka yang teguh, menginspirasi saya untuk terus percaya, terus mengasihi, dan terus hidup berdampingan dengan semua tetangga saya, baik Muslim maupun Kristen. Setiap saat Amina berangkat ke sekolah, saya berdoa bukan hanya untuk keselamatannya, tetapi juga untuk hatinya. Saya berdoa agar ia tetap teguh dalam iman, sekaligus memiliki kasih untuk melihat gambaran Allah dalam setiap orang, tanpa memandang perbedaan. Di sana kita menemukan ketenangan dari Tuhan, bukan melalui kebencian atau intoleransi, melainkan dengan membiarkan kasih Kristus mengalir melalui hidup kita. Ini adalah pilihan dan penyerahan diri setiap hari. Saat kita memiliki kasih, beban pun menjadi ringan, dan dalam Tuhan kita menemukan pengertian sejauh. Untuk meresponi kisah jatuh, mari kita berdoa. Allah, bagi mereka yang teraniaya dan pelindung orang beriman, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang berat, tergerak oleh kisah Lea dan ketakutan para ibu yang setiap hari mengirim anak-anak mereka ke sekolah di tengah ancaman kekerasan. Tuhan Yesus, kuatkan dan hiburkan Lea Syaribu serta semua yang menderita karena iman mereka. Berilah mereka keteguhan dan ajar kami untuk tetap setia dan berani dalam setiap tantangan. Roh Kudus, lindungilah mereka yang terusir karena kekerasan. Naungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan tuntun mereka menuju keselamatan serta harapan yang baru. Saya tinggal di Lagos sepanjang hidup saya. Selama bertahun-tahun saya menyaksikan Nigeria berubah, namun bukan seperti yang kami inginkan. Kami bermimpi tentang kemajuan, tentang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kami. Namun kenyataannya, bangsa kami justru semakin tenggelam dalam kemiskinan dan keputusasaan. Tuhan, dengarkanlah ungkapan kami, kuatkanlah kami, dan berikanlah Nigeria menuju keadilan, kedamaian, dan harapan baru. Pemerintah tampaknya lebih memikirkan diri sendiri daripada kami. Gaji bagi sebagian orang tidak cukup untuk hidup, sementara segelintir orang mendapatkan kekayaan besar. Sebuah karung besar makanan pokok sekarang menjadi barang yang mewah bagi banyak keluarga. Anak-anak muda kami cerdas dan penuh potensi, sulit menemukan pekerjaan. Beberapa jatuh ke dalam keputusasaan, terlalu banyak yang bunuh diri, sementara yang lain terjerumus ke kriminalitas, penculikan, perampokan, atau prostitusi karena keputusasaan. Setiap hari saya menyaksikan dampak hal ini pada pikiran dan semangat kami. Rasanya seolah kami terperangkap dalam siklus kekecewaan. Kami sudah begitu sering dikecewakan, sehingga ketika hal baik datang, kami takut untuk mempercayainya. Inilah keadaan Nigeria sekarang. Kami berhenti percaya bahwa segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik. Ini adalah siklus yang saling menjerat. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan mental kami, dan kesehatan mental yang terganggu membuat sulit keluar dari kemiskinan. Kami adalah bangsa yang kaya akan sumber daya, tetapi miskin dalam kepemimpinan dan harapan. Tetapi bahkan di
dia memiliki banyak alasan untuk menyerah, tetapi sebaliknya dia memulai bisnis kecil yang menjual sabun buatan sendiri. Itu tidak banyak, tetapi menyimpan makanan di mejanya dan anak-anaknya di sekolah. Grace sering berkata kepadaku, "Blessing, kita bukan sekedar bertahan, kita hidup oleh iman." Kata-katanya mengingatkanku pada apa yang dikatakan Alkitab. Orang-orang yang direndahkan akan diangkat. Karena itu, kami terus melangkah, terus percaya bahwa suatu hari badai ini akan berlalu. Kami terus percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu lain bagi kami. Kami tetap bermimpi dan bekerja menuju masa depan yang lebih baik. Ini tidak mudah, tetapi kami berpegang pada iman kami. Iman itulah yang mendorong kami melangkah menuju terang di ujung terowongan. Inilah kisah kesaksianku bahwa bahkan di tengah pergumulan kami melihat bukti kesetiaan Tuhan. Kami mungkin terbeban, tetapi kami tidak hancur. Kami terus bekerja, terus berharap, dan terus berdoa bagi Nigeria seperti yang kami yakini bisa terwujud. Selamatkanlah kami. Saat itu Yesus dipuji dan dimuliakan sebagai Mesias penyelamat. Tetapi pada waktu yang tidak terlalu lama, orang-orang yang semula berseru dengan pujian Hosana berubah menjadi ia harus disalibkan. Jadi orang-orang yang sama yang menyambut dia, memuji dia ketika dia masuk ke dalam Yerusalem mengatakan Hosana adalah orang-orang yang sama yang berubah menjadi salibkan dia. Ketika disuruh memilih antara Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus, apa yang orang lakukan? Lahiran kalian yang kriminal di Patasu daripada membebaskan Yesus. Minggu betul-betul langkah kita letak, merendahkan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan saya salah, maafkan saya, selamatkan saya ingin bertobat. Sungguh firman Tuhan tentang Yesus Kristus hendaknya kita ingat dan renungkan dalam Minggu Palmarum ini. Dari Filipi 2 ayat 7 sampai 8, di situ dikatakan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin.